Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 yang dilayangkan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Marilah menghadap Dia dengan puji-pujian dan hormat atas semua umat yang percaya kepadanya. Bersukacitalah di dalam Dia yang pemurah benar. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kebenaran dibutuhkan keteguhan hati di dalam menjalankannya. Maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Jemaat terkasih, mari mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami umat-Mu yang penuh dengan dosa. Perbaharuilah hidup kami, bersihkanlah hati kami seputih salju, agar kami meneruskan kehidupan tidak berdasarkan keinginan kami sendiri. Biarlah kebenaran-Mu boleh benar-benar kami nyatakan di dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari berdoa. Ketika firman Tuhan diberitakan dan dinyatakan di dalam kehidupan kami, memampukan kami dan membuat kami berperangai laksana Tuhan, sebagaimana Tuhan ajarkan dan teladankan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami berperangai, bertingkah laku, bertutur kata, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat ke-26 hingga ayat ke-33. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun
daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah work from home atau bekerja di rumah, school from home atau sekolah di rumah, bahkan worship from home, beribadah di rumah. Artinya yang tadinya semua itu tempatnya terpisah, saat ini bercampur baur, seolah tidak terpisahkan lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebenarnya pemisahan antara tempat bekerja dan tempat tinggal itu baru terjadi di era industri, revolusi industri dimulai. Sebelumnya masyarakat agraris tradisional yang mata pencahariannya lebih banyak bertani, berkebun, beternak, itu tidak mengenal pemisahan seperti itu. Orang yang bekerja, ya bekerja di sawahnya, di ladangnya, di kebun, di peternakan, dan itu semua dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga. Semua bisa melakukannya, tidak ada kriteria atau standar khusus, atau juga tidak ada SOP yang tertulis di dalamnya. Intinya, tidak ada pemisahan tegas yang sangat berbeda antara kerja di suatu tempat atau kerja di rumah. Dan sangat berbeda ketika era industri itu dimulai. Misalnya, menjadi sebuah keharusan pada masa itu kalau bekerja ya harus di tempat khusus yang disebut kantor dan tidak bisa diwakili di rumah karena mesin pabrik yang tidak bisa dibawa pulang harus ada di tempat khusus. Kantor pun begitu. Peralatan administrasi misalnya mesin tik yang masih langka pada saat itu dan sangat berat, tidak mungkin dibawa kemana-mana dan juga tidak semua orang punya. Bahkan sebelum ada handphone atau telepon genggam dulu, telepon pun tidak bisa dipindah-pindah. Jadi semuanya menuntut pekerja ada di lokasi tertentu yang terpisah dari rumah. Yang membuat orang bekerja harus pergi ke satu tempat, yaitu tempat kerja, dan itu terpisah dari tempat tinggal karena ada kekhususan tadi. Tapi ada sisi positifnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lokalisasi kerja terpisah dengan tempat tinggal memungkinkan atau memudahkan koordinasi, supervisi, lalu ada komunikasi antara pekerja dan pihak manajemen, lebih mudah koordinasinya. Pengalaman akan lebih luas, ada keterbukaan, ada pergaulan yang positif sehingga perkembangan dari skill pribadi orang yang bekerja itu bisa meningkat. Ada banyak keuntungan, ekonomi lebih berkembang,
muncul di sekitar perkantoran, kantin-kantin, warung-warung makan, toko-toko, akhirnya jadi hidup gitu ya. Tetapi di sisi lain, di tempat kerja terbentuk nilai tertentu, etos kerja tertentu, etos kerja yang tersendiri yang tidak selalu sama dengan nilai-nilai dan etos kerja di rumah, bahkan bisa bertentangan. Ritme kehidupan berubah karena cara kerja, waktu kerja membutuhkan kekhususan yang harus terpisah dari tempat di mana manusia tinggal, sehingga ada menjadikan orang hidup seolah-olah dalam dua dunia kerja dan dunia rumah yang terpisah, bahkan bertolak belakang atau bertentangan. Kerja ya kerja, nggak bisa kerja sambil di rumah, sambil rebahan. Kalau di rumah bukan kerja, tidak merasa seperti bekerja. Atau di rumah itu jangan bawa-bawa kerjaan kantor deh. Ada kesepakatan seperti itu. Apalagi di rumah aja ada image atau kesan pengangguran sehingga membuat beberapa orang menjadi gelisah. Bisa juga terjadi split integritas. Berbeda kelakuannya di tempat kerja, jadi orang yang sangat peduli, ramah pada karyawan, tetapi di rumah berbeda. Bahkan melakukan KDRT mungkin. Prestasi di kantor bagus, tetapi kondisi rumah berantakan. Terjadi disintegritas moral di dalamnya. Jadi ada dilema, Bapak Ibu. Di satu sisi ada sinergisitas karena hasil pekerjaan itu tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah, tetapi di sisi lain ada konflik kepentingan. Waktu kerja setengah hari bahkan lebih, belum lagi kalau ada lembur, di rumah hanya menyisakan waktu-waktu sisa. Sudah lelah, sudah capek, lalu muncul pekerjaan-pekerjaan, pembagian-pembagian. Ini pekerjaan laki-laki dipisahkan, yang ini pekerjaan perempuan, atau perempuan seolah-olah kodratnya jadi ibu rumah tangga. Karena itu, di dalam keadaan pandemi seperti ini yang memaksa orang bekerja di rumah, maka tembok-tembok pemisah tadi itu roboh atau runtuh dengan sendirinya. Dan tidak terduga membuat orang yang terbiasa memisahkan diri antara tempat bekerja dengan tempat tinggal menjadi stres karena ada yang berbeda, ada yang kurang. Kerja, tetapi juga sambil di rumah, sambil urus anak, sambil membersihkan rumah, semuanya ada di satu atap. Sebetulnya peralatan jauh sudah lebih memadai dari zaman dulu. Internet memungkinkan kita bekerja dimanapun. Teknologi semua semakin dimungkinkan untuk bekerja di rumah sekalipun. Dan lebih fair juga antara tugas seorang laki-laki, seorang perempuan, suami dan istri bisa dibagi, punya bagian yang sama, bisa bersinergi, dan bisa saling melengkapi. Dan karakter atau integritas menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Nilai kejujuran, keterpercayaan itu menjadi yang utama. Dan bukankah nilai-nilai itu juga sebagai nilai-nilai kekristenan, karakter Kristus yang menjadi yang utama, yang patut dijalankan saat ini dimanapun kita berada. Yang penting hasil kerjanya, karena presensi kehadiran tidak menjadi penting lagi, tidak relevan lagi. Waktu kantor tidak perlu diawasi karena tembok pemisah itu roboh.
Jemaat yang terkasih, bacaan Injil yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 26 hingga ayat ke-33 tadi menyiratkan bahwa umat pada saat itu ada di dalam konteks pergumulan, persoalan, penganiayaan, termasuk pengikut Kristus, sehingga Yesus mengajarkan bahwa pengikut Kristus diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada di dalam ancaman, ada kesulitan. Dan Yesus memberikan nasihat di ayat yang ke-26, jangan kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Menegaskan orang Kristen dituntut tampil otentik, tampil apa adanya saat dimanapun berada, baik itu di tempat kerja maupun itu saat di rumah, sama. Apapun situasinya, ada yang mengawasi ataupun tidak diawasi, termasuk di dalam masa sulit, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Sehingga Yesus memberikan nasihat jangan takut. Dan tetap lakukanlah yang terbaik. Karena Tuhan, Dia Maha tahu, Dia Maha hadir, dan Dia Maha melihat. Dilanjutkan di ayat yang ke-27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Gelap menunjukkan keterbatasan manusia, ketidakmengertian, kegagalan manusia untuk melihat dan mengerti realita yang terjadi, termasuk pada saat ini. Namun perkataan itu, firman itu, kabar baik harus terus dinyatakan. Bahkan di dalam atap rumah sekalipun, di tempat kita berada. Nilai-nilai terus perlu dibangun. Nilai-nilai kejujuran, keterpercayaan harus terus dinyatakan dari atas atap rumah, bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di gereja, kemudian nilai yang ditanamkan di rumah berbeda, tidak. Tetapi juga di tempat kerja, di gereja, bahkan di rumah kita sekalipun, kepada keluarga kita yang terdekat. Saat ini ada banyak usaha kita, usaha jemaat mungkin yang terhenti. Ada banyak waktu kerja kita yang menjadi berantakan, menjadi tidak ada pemisahan antara tempat kerja dan tempat tinggal. Tetapi mari kita menjadi orang yang otentik. Orang-orang Kristen yang layak dipercaya oleh siapapun juga, oleh suami istri, keluarga, anak kita, dengan tetap mempercayakan sepenuhnya hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan di ayat ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nominal yang sangat kecil, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ketika kita merasa kecil, tidak berarti kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, usaha-usaha kita. Tuhan tetap memperhitungkan kita. Bukankah kita lebih berharga dari burung pipit itu? Tuhan tetap hadir, memperhitungkan kita, bahkan dikatakan rambut di kepalamu pun tetap diperhitungkan. Tetap terhitung semua. Maka sekali lagi Yesus menyatakan, jangan takut. Karena kamu lebih berharga
daripada burung pipit itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, firman Tuhan sungguh menguatkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak putus asa. Apapun yang kita lakukan saat ini, bahwa kita menyadari ada Tuhan, Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Melihat. Sekalipun pada saat ini kita bekerja tanpa pengawasan bos atau atasan yang terlihat oleh mata kita, tetapi anggaplah kita sedang menguji diri kita sendiri, bahwa kita adalah orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang Kristen yang otentik, yang berintegritas, yang layak dipercaya. Karena itu juga, percayalah, akuilah, dan berimanlah bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Setiap orang yang mengakui aku, dikatakan di depan manusia, di ayat ke-32, dikatakan aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Akuilah Dia Allah yang hidup. Akuilah Dia Allah yang mencukupkan kita dan segala kebutuhan kita. Karena Dia juga yang akan mengakui di depan Bapanya yang di sorga. Akuilah Dia dalam segala hal, dimanapun kita berada, baik di tempat kerja maupun tempat kerja kita yang akhirnya hilang dan kita harus ada di tempat tinggal kita. Tetapi kebenaran Kristus harus tetap dinyatakan. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Dimanapun kami berada, kami yakin Engkau Allah yang Maha Tahu dan mengerti segala kebutuhan dari umat-Mu. Maka hikmat-Mu membuat kami hadir di dalam menjalani kehidupan kami dengan otentik, dimanapun kami, apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu untuk kami menjalani kehidupan ini dengan seotentik mungkin, dengan penuh dengan integritas, dan juga sesuai dengan karakter Kristus. Dan kami tetap menyatakan cinta kasih Kristus di tengah dunia ini, di mana ada banyak penderitaan, pergumulan, persoalan. Kiranya Tuhan hadir, menjawab setiap pergumulan jemaat-Mu yang sakit, yang lanjut usia, dan mereka semua ya Tuhan di luar sana yang usaha-usaha mereka terdampak dari pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau yang memulihkan, kiranya Engkau memberikan ketabahan dan kekuatan kepada setiap orang. Kami berdoa, ya Tuhan, terkhusus Engkau memberikan hikmat kepada seluruh
pemerintahan yang bekerja di negara kami. Kiranya hikmat Tuhan bekerja kepada mereka. Engkau juga memberikan hikmat kepada seluruh pemuka agama, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah yang mempersiapkan diri untuk memasuki era kenormalan yang baru. Hikmat Tuhan hadir, sehingga di dalam hikmat itu, jemaatmu, umatmu, boleh tetap menjaga kesehatan mereka, merawat tubuh mereka. Kami juga doakan ya Tuhan, agar pandemi ini berangsur-angsur boleh dipulihkan, dan tangan kasih Tuhan yang merawat setiap umat ciptaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan ajar kami untuk selalu mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagimu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendakkan disembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggang mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.